Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Podkari Podcast bersama Ari. Kali ini kita akan ngebahas tentang bersyukur. Tapi sebelumnya aku mau ngeluarin keluh kesah aku nih, karena belakangan ini sering banget ngeliat pamflet atau brosur lowongan pekerjaan dengan syarat tinggi badan minimal 155 cm untuk perempuan. Dari sales sampai pramugari semuanya bersyarat tinggi badan. Sampai aku mikir, kami yang tingginya nggak nyampe 150 cm ini mau kerja jadi apa gitu. Karena rata-rata lowongan pekerjaan itu mencantumkan syarat tinggi badan minimal 155 cm dan berpenampilan menarik. Kita yang nggak tinggi plus penampilannya jauh dari standar menarik ini mau jadi apa gitu loh. Tapi tenang dulu sobat seperjuangan, kita yang tingginya tidak memenuhi syarat ini bisa jadi bos, pemilik perusahaan. Kita nanti yang gajiin orang-orang yang tinggi dan good looking itu. Dan masih banyak lagi kerjaan lainnya. So, untuk kalian yang tingginya memenuhi syarat dan berpenampilan menarik, perbanyaklah bersyukur. Kesempatan kalian untuk bertahan hidup itu lebih banyak dari kita. Karena kalian sudah memenuhi persyaratan tinggi badan. Apalagi ditambah sama good looking. Nah, kita yang tingginya tidak memenuhi kriteria ini mesti bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi gitu. Apalagi nggak good looking gitu. Kalau kalian aja insecure, apa kabar kita gitu loh. Insecure boleh aja sih sebenarnya, tapi jangan sampai rasa insecure kita tuh menghambat potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya nih, lihat teman kita keren banget, dia sering juara lomba ini itu, terus kita insecure, hingga akhirnya kita malu buat ikut lomba, merasa nggak pantas, merasa nggak bakal menang. Nah, itu tuh insecure yang salah. Coba deh, jadiin insecure kita tuh jadi motivasi kita untuk berjuang lebih dari yang lain. It's okay kalau kemampuan kita di satu bidang nggak sama. Bisa jadi passion kita memang di hal yang berbeda dari teman kita pada umumnya. Teman kita pintar banget akuntansi misalnya, terus kita goblok banget di akuntansi, ngerasa salah jurusan, ngerasa hidupnya hancur cuma gara-gara nggak bisa di satu bidang itu. Padahal masih banyak bidang lainnya yang mestinya kamu coba. Coba juga buat nyari passion kamu sebenarnya ada di mana. Public speaking misalnya, atau menyanyi, or podcasting dan hal lainnya. Semakin banyak kita mengeksplor diri, maka kita akan lebih mengenal diri kita gitu. Oke, balik lagi ke tinggi badan dan good looking ya. Sebenarnya kita mau secantik gimana pun, seganteng gimana pun, sekaya apapun, mau terkenal kayak gimana pun, itu bukan ukuran kebahagiaan sih. Kita banyak banget dapat pelajaran ya dalam hidup ini setiap harinya teman-teman. Misalnya kayak artis-artis Korea ya, mereka tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng, terus nggak kekurangan ekonomi. Malah kelebihan ekonomi ya bisa jadi. Tapi tiba-tiba kita dengar ada kabar dari media si artis ini bunuh diri, personil boy band X bunuh diri. Gara-gara stres atau nggak tahu lah gitu ya, gara-gara apa. Tapi masalah mereka apa sih dengan segala hal yang udah mereka punya? Orang lain belum tentu punya gitu. Tapi udah sampai ke tahap pengen bunuh diri. Itu sih yang bisa kita jadikan pelajaran untuk terus bersyukur. Kita cuma perlu berjuang dan bertahan hidup teman-teman. Nggak perlu pengakuan dari semua orang kalau kamu cantik, kalau kamu kaya dan sebagainya. Jadi menurut aku ya, bahagia itu adalah ketika kita udah tahu apa yang kita inginkan. Kita tahu gimana cara kita menerima kekurangan kita, gimana cara memanage hati kita. Ketika kita sedih misalnya, kita tahu sedih itu wajar, tapi kita juga tahu ada batasannya. Jadi kita sadari hal-hal seperti itu. Terus gimana sih caranya supaya kita biar serasa lebih bersyukur? Aku ada sedikit tips sih. Yang pertama, akui kalau stres itu wajar. Ketika kita stres, bukan berarti hidup kita berantakan. Stres itu wajar, it's okay. Semua orang pasti akan dan pernah mengalami yang namanya stres. Semua, mau dia jadi anak presiden, mau jadi artis paling ngetop di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, stres itu wajar. Justin Bieber aja lihat ya. Siapa sih yang gak kenal Justin Bieber dengan segala prestasinya di bidang musik? Tapi kita tahu dia tuh punya depresi gitu. Itu sih.
Terus yang kedua itu, akui kekurangan kita. It's okay to not be perfect, guys. Kita ini cuma manusia biasa gitu loh. Kayak yang aku bilang sebelumnya, misalnya kamu orangnya nggak pintar di pelajaran atau mata kuliah yang kebanyakan ngitungnya misalnya. Ya udah, it's okay. Kamu cari kemampuan kamu yang lain, explore diri lagi. Kamu pinternya di teori bisa jadi kan. Atau nih kamu ngerasa salah masuk jurusan, ya udah nggak apa-apa. Cari kamu senangnya di mana. Terus yang ketiga, tingkatkan lagi rasa spiritual kita. Kalau di Islam misalnya perbanyak lagi ibadahnya, lebih dekat lagi sama yang di atas, perbanyak zikir, perbanyak lagi bacaan Al-Qur'annya. Insya Allah itu nggak pernah gagal sih untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Kalau spiritual kita sudah bagus, pastinya kita akan lebih yakin kalau Tuhan itu, Allah itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Cuman Allah ingin melihat aja sih proses kita, perjuangan kita bagaimana. Kita semua sama aja sih sebenarnya. Yang ngebedain kita ya cuman ketakwaan kita. Kita kalau udah bertakwa ya nggak mungkin bermalas-malasan kan. Karena kita tahu setiap detik dalam hidup kita itu nantinya akan dihisap. So nggak ada tuh insecure-insecurean cuma gara-gara look and hate gitu. Karena percuma aja good looking, glowing, and ing-ing yang lainnya kalau nggak kerja keras. Because zaman sekarang ini yang paling penting itu skill. Gitu. Nah yang keempat nih, dekati orang-orang yang positif. Karena kita tuh benar-benar butuh sama orang-orang yang kayak gitu. Yang frekuensi, yang spiritualnya bagus, yang nggak ngejudge kekurangan kita. Atau kita bisa jadikan diri kita orang yang positif itu. Karena kita bisa jadi teman untuk diri kita sendiri kan. Nah yang kelima, yang penting banget, jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Karena kita punya jalan cerita yang berbeda. Kita punya start yang berbeda sama orang lain gitu. So, udah yuk. Insecure boleh kok. Cuman kita harus tetap bergerak guys. Mengejar mimpi-mimpi yang telah kita tulis. Jangan sampai rasa insecure, iri, dan minder itu membuat kita terhambat mencapai goals yang sudah kita rencanakan. Kita juga nggak perlulah membuat orang lain insecure atau kagum sama kita gitu. Cukup kita apresiasi aja diri kita yang udah mau berjuang. Kita yang memaknai hidup dan kebahagiaan kita, bukan orang lain. Oke, itu aja dari aku ya. Aku nggak minta kalian untuk menghilangkan rasa insecure atau membunuhnya, karena itu mustahil. Tapi aku minta untuk menghantamnya ketika insecure itu datang. Hiraukan rasa itu dan tetaplah berjalan menggapai apa yang sudah kamu rencanakan. Thank you so much udah dengerin sampai habis. Aku harap bisa terus membuat konten-konten bermanfaat seperti ini. See you di Podkari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.